Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fitria Suci Susanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa saya sebagai pendidik hanya mengajarkan materi memperhatikan kebutuhan murid belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi tanpa memperhatikan sosial dan emosional murid. Apakah murid saya di kelas memiliki perasaan yang waspada, mengamuk, benci, duka, terkesima, teror, kagum, nikmat, dan seterusnya? Saya merasa itu sudah cukup. Sehingga saya berharap dengan mengajarkan murid sesuai kebutuhan belajarnya sudah dapat menciptakan suasana yang menyenangkan tanpa memperhatikan apakah murid saya saat itu dengan memiliki perasaan tersebut. Murid akan belajar dengan nyaman atau bahkan bahagia. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangatlah penting diterapkan bagi murid untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan bahagia saat murid belajar. Ini akan terjadi bila sebagai pendidik memperhatikan 5 kompetensi sosial dan emosional dengan mengidentifikasi sosial dan emosional murid. Bahwa perlu diketahui, setiap emosi yang dimiliki murid dalam satu kelas memiliki emosi yang berbeda-beda, baik emosi yang negatif maupun emosi yang positif. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional perlu diteguhkan dan dikuatkan pada diri murid. Jika dihadapkan pada suatu kegiatan yang dialaminya, murid akan bisa menyelesaikan dengan sendirinya. Dengan ini dapat juga dengan mengajak murid melakukan latihan sederhana untuk membangun kondisi kesadaran penuh atau disebut dengan mindfulness dengan latihan stop agar murid dapat meredakan ketegangan, stres, dan dapat mengembalikan fokus belajar sehingga pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh demi terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan psikologis atau disebut dengan well-being ekosistem sekolah. Well-being di sini diartikan kondisi yang nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid-murid, bagi rekan sejawat. Bagi murid-murid, yang pertama saya akan mengajak murid untuk memahami perasaan dengan menyediakan roda emosi di kelas setiap pagi sebelum pembelajaran. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang dapat menumbuhkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, mengajak murid untuk berlatih kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop.
Bagi rekan sejawat, berupaya dapat menjadi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Di sini saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam menerapkan kompetensi sosial dan emosional baik di kelas maupun di sekolah. Yang kedua, saya akan mengimbaskan pemahaman yang saya dapatkan dan pengalaman yang saya terapkan di kelas kepada rekan guru di sekolah dalam menerapkan sosial dan emosional. Yang ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru dalam menerapkan sosial dan emosional di sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.